Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Farhana dengan NIM B1B1 21055 Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum, mata kuliah pengantar filsafat, kelas hari Senin jam 9.30. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan 5 materi tentang filsafat. Yang pertama yaitu tentang dasar filsafat atau pengertian filsafat. Yang kedua yaitu hubungan filsafat dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga hubungan filsafat dengan agama. Yang keempat epistemologi, dan yang terakhir yaitu yang kelima yaitu ontologi. Yang pertama yaitu dasar filsafat atau pengertian filsafat. Filsafat merupakan ibunya ilmu atau ilmu yang pertama. Filsafat adalah ilmu yang mengkaji tentang sesuatu untuk mencari kebenaran yang sebenar-benarnya atau sejati. Istilah filsafat itu terjemahan dari filosofi bahasa Inggris, berasal dari bahasa Yunani, yaitu philo atau love of, dan sophia atau wisdom. Secara etimologis, filsafat artinya cinta atau gemar akan kebijaksanaan. Menurut beberapa ahli yang mendefinisikan tentang filsafat, yaitu menurut Plato, filsafat adalah pengetahuan yang berminat mencari kebenaran yang asli. Lalu menurut Immanuel Kant, filsafat adalah sebagai ilmu pokok dan pangkal segala pengetahuan yang mencakup di dalamnya 4 persoalan, yaitu metafisika, menjawab apa yang dapat kita ketahui, etika, menjawab apa yang boleh kita kerjakan, agama, menjawab sampai di mana harapan kita, lalu yang terakhir yaitu antropologi, menjawab apa yang dinamakan manusia. Lalu menurut René Descartes, adalah seorang tokoh utama Renaissance, mendefinisikan filsafat adalah kumpulan segala pengetahuan di mana Tuhan, alam, dan manusia menjadi pokok penyelidikan. Dan adapun juga menurut Theodora Bramall, mendefinisikan filsafat merupakan usaha yang gigih dari orang-orang biasa maupun orang-orang cerdik, pandai untuk membuat kehidupan sedapat mungkin dapat dipahami dan bermakna. Dan yang terakhir yaitu menurut Anthony Caraf dan Michael Dua, mendefinisikan filsafat adalah ilmu tentang bertanya atau berpikir tentang segala sesuatu atau apa saja dari segala sudut pandang. Lalu, adapun esensi pengertian dari filsafat yaitu ada 4. Yang pertama, upaya spekulatif untuk menyajikan suatu pandangan sistematis serta lengkap tentang seluruh realitas. Yang kedua, upaya untuk melukiskan hakikat realitas akhir dan dasar secara nyata. Yang ketiga, upaya untuk menentukan batas-batas dan jangkauan pengetahuan sumber daya, hakikatnya, keabsahannya, dan nilainya. Dan yang terakhir yaitu pemikiran kritis atas pengandaian dan pernyataan yang diajukan oleh berbagai bidang pengetahuan. Filsafat itu lahir dari proses pergeseran mitos Logos. Yang pertama yaitu sikap keheranan. Rasa heran manusia itu menjadi pendorong timbulnya filsafat, dan keheranan menyebabkan manusia mulai berpikir untuk mendapatkan jawaban mengapa demikian. Yang kedua yaitu kesangsian. Augustinus dan René Descartes menyatakan bahwa kesangsian merupakan sumber utama pemikiran. Yang ketiga, kesadaran akan keterbatasan. Dengan kesadaran akan keterbatasan, manusia mulai memikirkan bahwa di luar manusia yang terbatas pasti ada sesuatu yang tidak terbatas. Yang terakhir yaitu yang keempat, manusia memiliki rasa kagum kepada alam semesta dan isinya. Filsafat memiliki 2 objek, yaitu objek material. Filsafat adalah segala sesuatu yang ada, meliputi ada dalam kenyataan, ada dalam pemikiran, dan ada dalam kemungkinan. Objek material filsafat ini terbagi menjadi 2, yaitu material atau segala sesuatu yang ada atau kemungkinan ada. Contohnya alam semesta, masalah hidup, atau masalah manusia. Yang kedua yaitu non-material, adalah hal-hal abstrak dan psikis. Contohnya pemikiran, konsepsional, spiritual, dan lain-lain. Yang kedua yaitu objek formal. Filsafat adalah hakikat dari segala sesuatu yang ada atau sifat penelitian dengan penyelidikan yang mendalam. Adapun metode mempelajari filsafat yaitu metode sistematis, dengan cara mempelajari karya-karya filsafat seperti tentang teori-teori pengetahuan, hakikat ilmu, teori nilai, dan cara berpikir filsafat. Yang kedua yaitu metode historis, itu dengan cara mengkaji filsafat dengan mengikuti sejarahnya. Yang ketiga yaitu metode kritis, melakukan kajian mendalam yang cukup intensif
dengan bekal pengetahuan filsafat lalu mengkritik ataupun mendukung sebuah pendapat para tokoh. Filsafat mempunyai 7 ciri-ciri, yaitu komprehensif atau menyeluruh. Pemikiran filsafat merupakan pemikiran yang luas, tak membatasi diri dan tidak hanya ditinjau dari satu sudut pandang saja. Lalu yang kedua itu mendasar atau radikal. Pemikiran yang mendalam sampai pada hasil yang fundamental atau esensial sampai hakikat sesuatu. Lalu yang ketiga yaitu konseptual. Berpikir filsafat adalah berpikir melampaui batas pengalaman hidup sehari-hari. Keempat, koheren dan konsisten. Koheren yaitu sesuai dengan kaidah-kaidah berpikir logis, dan konsisten yaitu tidak mengandung kontradiksi. Lalu yang kelima yaitu kritis, meletakkan sesuatu sesuai porsi dan proporsinya. Yang keenam, sistematis dan metodis, berpikir secara runtut. Dan yang terakhir, bebas. Artinya berpikir filsafat adalah berpikir secara bebas, bebas dari prasangka sosial, bebas dari kepentingan politik dan lain-lainnya. Adapun manfaat mempelajari filsafat yaitu filsafat mengajarkan untuk lebih mengenal diri sendiri secara totalitas. Lalu filsafat mengajarkan tentang hakikat alam semesta, dan yang terakhir yaitu filsafat mengajarkan tentang hakikat Tuhan. Filsafat itu mempunyai tugas utamanya. Tugas utamanya itu terdiri dari 3, yaitu clarifying concept, yaitu memperjelas konsep-konsep, jembatannya berpikir, latihan memperjelas konsep, dan berlatih membuat definisi. Yang kedua yaitu criticizing, yaitu meletakkan sesuatu sesuai porsi dan proporsinya. Yang terakhir yaitu confronting argument, membuat argumen secara kontinu, bertanya mengapa. Materi kedua yaitu hubungan filsafat dengan ilmu pengetahuan. Pengertian dari ilmu pengetahuan adalah rangkaian aktivitas manusia yang dilaksanakan dengan metode tertentu yang menghasilkan pengetahuan ilmiah. Sedangkan pengetahuan adalah menjelaskan tentang adanya sesuatu hal yang diperoleh secara biasa atau sehari-hari melalui pengalaman-pengalaman atau empiris dan kesadaran logis dan informasi. Pengetahuan ini terbagi menjadi 2, yaitu pengetahuan biasa dan pengetahuan ilmiah. Pengetahuan biasa ini berdasarkan pada pengalaman dan indrawi, sedangkan pengetahuan ilmiah ini mementingkan sebab-sebab, menyelidiki objek selengkap-lengkapnya, bermetode, serta bersistem. Ilmu pengetahuan itu mempunyai metode, yaitu terdapat 6 metode. Yang pertama itu observasi dengan cara pengamatan indrawi. Yang kedua, trial dan error, itu percobaan pengetahuan dari realita. Yang ketiga, metode eksperimen, yaitu penemuan sebab dan akibat dan pengujian hipotesis. Yang keempat, metode statistik, yaitu pengetahuan tentang mengumpulkan, menganalisis, menggolongkan bilangan atau data sebagai dasar induksi. Yang kelima yaitu metode sampling, yaitu mengambil beberapa contoh untuk mewakili keseluruhan. Dan yang terakhir yaitu metode berpikir reflektif, adanya kesadaran suatu permasalahan, pengumpulan data, hipotesis, deduksi berdasarkan hipotesis, dan pembuktian kebenaran. Lalu hubungan filsafat dengan ilmu pengetahuan yaitu filsafat dan ilmu pengetahuan ini sama-sama menggunakan metode reflective thinking di dalam menghadapi fakta-fakta dunia baru. Keduanya ini juga menunjukkan sikap kritis dan terbuka, serta memberikan perhatian yang tidak berat sebelah terhadap kebenaran. Keduanya tertarik terhadap pengetahuan yang terorganisir dan tersusun secara sistematis. Dan yang terakhir yaitu ilmu memberikan filsafat sejumlah bahan-bahan deskriptif dan faktual, serta esensi bagi pemikir filsafat. Ilmu pengetahuan itu didapat dari pengalaman, yaitu panca indera yang terdiri dari rasa, penciuman, penglihatan, pendengaran, dan raba. Adapun contoh pertanyaan yang terdapat di dalam ilmu pengetahuan dan filsafat. Kalau di ilmu pengetahuan itu menanyakan tentang bagaimana barang itu, bagaimana manusia dapat memenuhi kehidupan sehari-hari, lalu bagaimana bentuk ciptaan-ciptaan kebudayaan. Sedangkan pertanyaan di dalam filsafat itu yaitu, apakah barang itu, apakah manusia itu, apa perbedaan manusia dan makhluk lain, dan mengapa manusia menciptakan kebudayaan. Materi yang ketiga yaitu tentang hubungan filsafat dengan agama. Agama berasal dari bahasa Sanskerta dari kata a yang berarti tidak dan gama berarti kacau.
Pengertian agama menunjukkan kepada jalan atau cara yang ditempuh untuk mencari keridhaan Tuhan. Lalu adapun peran filsafat terhadap agama yaitu meluruskan filsafat yang spekulatif, kebenaran mutlak yang ada pada agama. Lalu yaitu perannya lagi yaitu membantu keyakinan manusia terhadap kebenaran mutlak itu dengan pemikiran yang kritis dan logis. Adapun perbandingan antara agama dan filsafat. Agama adalah unsur mutlak dan sumber kebudayaan, sedangkan filsafat adalah salah satu unsur kebudayaan. Lalu, agama adalah ciptaan Tuhan, sedangkan filsafat adalah hasil spekulatif manusia. Agama adalah sumber-sumber asumsi dari filsafat dan ilmu pengetahuan, sedangkan filsafat adalah menguji asumsi-asumsi sains dan sains mulai dari asumsi tertentu. Jalinan filsafat, agama, dan ilmu pengetahuan, yaitu adalah titik persamaan, sama-sama bertujuan untuk mencari kebenaran dengan menggunakan metodenya masing-masing. Perbedaannya yaitu ilmu dan filsafat bersumber dari akal, budi, rasio manusia dalam bentuk pengalaman dan penyelidikan, sedangkan agama bersumber dari wahyunya. Materi selanjutnya yang keempat adalah epistemologi. Epistemologi ini berasal dari dua kata yaitu epistem artinya pengetahuan dan logos artinya menunjukkan pengetahuan sistematika. Dapat disimpulkan, epistemologi merupakan yaitu pengetahuan sistematik tentang pengetahuan merupakan disiplin filsafat yang secara khusus hendak memperoleh pengetahuan tentang pengetahuan atau membicarakan mengenai kenyataan yang terdalam dan bagaimana mencari makna dan kebenaran. Adapun metode dalam epistemologi yaitu yang pertama metode empiris, yaitu metode filsafat yang mendasarkan cara memperoleh pengetahuan melalui pengalaman. Lalu yang kedua yaitu metode rasionalisme, yaitu metode yang berlandaskan pada akal. Yang ketiga yaitu metode fenomenalisme, yaitu dengan menggali pengalaman dari dalam dirinya sendiri. Yang keempat yaitu metode intuisionalisme, yaitu dengan menggunakan sarana intuisi untuk mengetahui secara langsung dan seketika. Materi yang kelima yaitu tentang ontologi. Ontologi itu berasal dari dua kata yaitu onta artinya segala sesuatu yang ada dan logia artinya ilmu pengetahuan. Pertanyaan di dalam ontologi itu yaitu adalah apakah hakikat yang ada itu, apakah hakikat kenyataan itu, dan apakah hakikat eksistensi itu. Yang pertama yang ada dan yang tiada, yang sungguh ada dan yang mungkin ada, yang sungguh ada dan yang nyata ada yaitu yang ada dalam kenyataan. Lalu yang mungkin ada, yang nampak ada, yang ada dalam kenampakan, yang ada dalam pikiran atau yang ada sebagai pikiran. Lalu yang ada sebagai himpunan, yang nyata ada senantiasa dapat diketahui, yang nyata pasti memiliki hubungan, yang nyata dan kenyataan, yang bersifat nisbi, yang ada dan yang tiada. Yang kedua, kenyataan dan kenampakan. Yang nyata ada pasti ada, kenyataan tidak bersifat semesta, kenyataan tidak sepenuhnya sama dengan eksistensi, pengalaman sebagai batu kajian, keserasian dengan tolak ukur, sejumlah perbedaan, dan kenyataan sebagai himpunan. Yang ketiga, eksistensi dan non-eksistensi. Yang pertama yaitu perlu pemilihan esensi dan eksistensi. Yang kedua, adanya esensi tiada senantiasa berarti terhadap eksistensi. Yang terakhir yaitu tolak ukur bagi eksistensi. Pandangan dalam keberadaan itu terbagi menjadi dua, yaitu keberadaan dipandang dari segi jumlah atau kuantitatif, itu mempertanyakan apakah kenyataan itu tunggal apa jamak, yaitu meliputi monisme, yaitu substansi yang tidak dapat diketahui, dualisme yaitu dunia indrawi dan dunia ide, serta pluralisme. Lalu yang kedua itu keberadaan dipandang dari segi fisik atau kualitas. Itu mempertanyakan apakah kenyataan tersebut memiliki kualitas tertentu, yaitu meliputi spiritualisme dan materialisme. Mungkin sekian dari penjelasan atau pemaparan dari 5 materi tersebut.
Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.